Selamat malam semua para penikmat seni dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah podcast perdana dari podcast Sobat Nyeni, di mana kita akan membahas seputar seni dan semua yang berhubungan dengan seni. Kenalin, gue Bagus yang bakal bawain podcast ini dalam beberapa menit ke depan. Oke, sebelum intronya kelamaan, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama kita bahas adalah Kang Kendang. Kalian pasti tahu dong suara kendang kayak gimana. Kayak gini nih. Ya gitulah suaranya, gak bisa kelamaan, takut kena copyright. Bahasan kali ini gue dapat dari podcastnya Bapak dosen kita, Bang Big Dado, yang berjudul Kang Kendang Bikin Goyang dengan narasumbernya Kang Dani Sango. Kang Dani itu mempunyai grup musik yang bernama Barbara. Beliau juga menjadi seorang pendidik di salah satu sekolah SMK di Tangerang. Kang Dani ini dulu kuliah di Sekolah Tinggi Seni ISPI di Bandung dengan jurusan karawitan. Sebelum di kampus seni, Kang Dani ini kuliah di UIN Bandung jurusan Pendidikan Agama Islam loh, dan aktif di komunitas teater awal. Awal Kang Dani bermain kendang ini katanya turun-temurun dari kakeknya karena praktisi seni. Sebenarnya Kang Dani ini awalnya kurang menyukai beberapa seni tradisional kayak kita lah gitu. Kang Dani ini awal belajar kendang pasti mendapat kesulitan dalam memainkannya karena teknik menyembunyikan suara nepoknya itu harus jago gitu. Dan juga harus sesuai dengan iringan lagunya. Bicara tentang kendang itu instrumen tradisional yang ditepuk karena bermainnya juga ditepuk. Sebenarnya nama kendang ini di setiap daerah penyebutannya berbeda-beda. Seperti di Jawa Barat sendiri penyebutan kendang itu ya kendang, dan beberapa di daerah disebut rampak. Dalam podcast ini gue bisa simpulin atau kasih saran juga atau kasih pesan yang Kang Dani sampaikan. Pesan dari Kang Dani itu, sekarang sudah banyak komunitas kendangers. Itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita sebagai generasi penerus, terus berproses, berkarya, tetap cintai budayanya. Kendang itu banyak juga lah penampilannya, kayak di hajatan, seperti di apa ya, di hajatan atau kelulusan juga biasanya selalu pakai kendang dan sejenisnya kayak gitulah. Di Sunda dan di Jawa cara main kendangnya itu beda banget. Kalau di Sunda itu ada penyangga, kalau di Jawa cara main kendangnya sejajar, tidak terlalu memainkan kaki. Di kendang juga ada beberapa bagian, yaitu kelanter, kemprang, geduk yang dibantu oleh kaki, dan juga ada tung. Nggak tahu gue itu apaan, tapi ya gitulah. Perbedaan antara kendang pencak dan kendang jaipong itu kendang pencak lebih besar ukurannya dibanding kendang jaipong, karena suara yang dihasilkannya pun akan berbeda walaupun polanya juga sama. Oke, bahasan yang kedua itu judulnya kreatif orkes lah kalau begitu. Pembahasan kali ini juga didapat dari podcastnya atau acaranya dosen kita Bang Big Dado dengan narasumbernya itu Orkes Cuaca Cerah. Kalian juga tahu dong orkes suaranya kayak gimana. Oke, kita bahas aja langsung. Orkes Cuaca Cerah ini mulai menggeluti dunia orkes mulai pada tanggal 27 Februari 2017. Awalnya memilih orkes karena cinta dan suka orkes. Ya pasti gitu. Orkes ACC ini ternyata sudah membuat 12 lagu. Pemilihan nama Cuaca Cerah awalnya pagi-pagi kepikiran namanya cuaca yang cerah, awan biru. Musik orkes itu beda dengan yang lain karena musik orkes ini ceria, apa adanya, enak buat digoyang dan juga simpel. Orkes itu muncul di Indonesia pada tahun 90-an. Dulu namanya masih Orkes Melayu yang mempertahankan lirik lagu yang jenaka. Pionir hadir pada tahun 60-an, namanya dahulu OM, bernama Orkes Melayu.
dan populer pada tahun 2000-an. Orkes ACC ini alhamdulillah bisa diterima oleh semua kalangan, tetapi kadang banyak yang beda persepsi. Misal anak zaman sekarang karena ada TikTok, jadi anak-anak sekarang jadi pada suka joget. Anak kuliahan lebih ke analisis atau lebih melihat lirik, dan orang tua zaman sekarang lebih mengenang masa muda. Jadi ya gitulah, berdebat-debat sudut pandangnya. Lalu ada pertanyaan yang dilontarkan oleh penanya di acara ini. Yang pertama itu pertanyaannya gini: perbedaan orkes dan dangdut dilihat dari liriknya. Orkes ini liriknya lebih ringan atau nadanya simpel dan ada pesan moral, sedangkan dangdut liriknya bisa dibilang agak serius. Yang kedua, apa perbedaan koplo dan orkes? Lalu dijawab, katanya perbedaannya ada di ketukannya. Nih katanya koplo si kendang lebih cepat. Terus yang terakhir, bagaimana bisa survive atau mengembangkan ide kreatif di orkes itu? Jawabannya ya silaturahmi, berkumpul sama orang-orang terdekat, terus saling support juga buat menambah ilmu. Biasanya suka lihat di YouTube kayak gitu. Terus ada fakta unik nih di salah satu lagu orkes ACC ini. Ternyata salah satu lagu mereka terinspirasi dari kejadian nyata loh. Lagu itu dibuat tentang kekhawatiran mereka. Banyak teman-teman atau saudara mereka yang harkatnya lebih tinggi atau derajatnya gitulah. Dan kita juga harus memahami keadaan mereka dulu. Mereka menganggap orang itu sombong, justru sekarang beda-beda. Kita tidak memahami apa yang mereka rasakan sekarang dan hidup yang memaksakan dia sekarang. Terus di acara ini juga ada pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaannya gini: apa cita-cita harapan yang belum tercapai dari orkes ACC? Terus dijawab deh. Untuk sekarang orkes ACC itu pengen keluarga yang waktunya gak bisa diganti sama event. Jadi jangan kemudian dipaksa untuk ikut jadwal, soalnya kebanyakan band terpecah itu karena karena mengikuti jadwal kita aja. Oh iya, orkes ACC ini di awal Januari bakal mengeluarkan satu single dan satu video klip lagu baru yang tersendat selama COVID. Ya ditunggu aja lah gimana nanti hasilnya. Oke, kayaknya kepanjangan podcast ini. Ya udah ya. Sekian podcast ini. Bye bye.